أمسينا وبك نحيا وبك نموت إليك المصير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Kemudian berselawat kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudah maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, lanjutkan kajian kita malam tadi, benteng untuk membatasi agar nasbun itu jangan sampai menjalar dan merayap pada diri. Yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 198 dan 200 itu Allah minta kita berlindung dengan senantiasa mengingatnya. Kemudian yang kedua, di dalam surat Al-Fussilat ayat yang ke-36 dan Al-A'raf itu bernama apa? Ada perbedaan. Perbedaannya di sini, redaksi ayatnya sama, tetapi di surat Fussilat itu ditambah oleh Allah dengan kata innahu huwas-sami'un alim. Huwa. Maknanya di situ ibu dan bapak, ketika bisikan setan itu datang di dalam surat Al-A'raf itu, setan membisikkan kepada manusia dosa-dosa itu secara umum. Secara umum. Ketika setan datang membisikkan was-was itu, berlindunglah kepada Allah, karena dosa menghembuskan, setan itu menghembuskan dosa-dosa kepada manusia secara pribadi. Sementara ada dhamir di surat Fussilat itu ibu dan bapak, penguatan daripada surat Al-A'raf itu ditambah oleh Allah dua. Maknanya ibu dan bapak, ketika bisikan datang itu kepada manusia, tidak hanya kepada pribadi, tapi juga mengakibatkan hubungan komunal sesama manusia berupa permusuhan. Jadi ketika setan itu datang, ibu dan bapak minta tolong ke Allah. Tidak ada disampaikan Allah di situ, ibu dan bapak, kata penguatan itu dalam surat Al-A'raf, karena dosa-dosa itu bersifat umum. Yang ditembaknya adalah pribadi. Tapi ada bisikan setan yang lebih dahsyat ibu dan bapak, tidak ada saja mengakibatkan kepada kita dosa untuk pribadi, tapi dosa itu pun mengganggu hubungan sesama manusia. Oleh sebab itu ibu dan bapak sidang jamaah yang berbahagia, itu yang disebut dengan konflik yang paling rumit itu adalah konflik of interest. Kepentingan pribadi itu mempengaruhi keputusan bersama, ya. Sehingga kepentingan pribadi itu menjadi skala prioritas, sehingga di antara sesama mereka itu akan saling bermusuhan. Jadi situasi ini ibu dan bapak nagari awak, ya maaf ibu dan bapak sedang memangkolah konflik yang paling rumit, yaitu konflik of interest. Atau konflik interest pejabat nyambil pengusaha, atau pengusaha sambil jadi pejabat. Sehingga ibu dan bapak ini membuat undang-undang, dia yang bikin undang-undang dan dia juga yang pengguna aturan itu. Nah, konflik of interest itu. Jadi membedakan kapan dia jadi wasit dan kapan dia jadi pemain, itulah susah. Bilonya jadi wasit, bilonya jadi pemain. Kok kayaknya udah bapak bisikan iblis yang membuat permusuhan jago.
Jadi sekalinya yo bisa memberi kartu merah, memberi kartu kuning kepada lawan. Nah, tapi ketika nyo sendiri buat melakukan pelanggaran, nah, kartu merah, kartu kuning tidak diberikan. Kau namanya bola aja kau Pak. Jadi sah-sah saja ibu dan bapak, persatuan itu kita jaga, persatuan itu kita bina, persatuan itu baik-baik saja. Nah, tetapi jika yang terjadi persatuan itu demi kepentingan antara dua pihak yang harus saling mengontrol, nah, yang terjadi adalah persengkongkolan. Ikonan visi daripada setan itu sendiri Pak. Bersengkokol, bersengkolan, bersengkolan, bersengkok. Ya. Jadi ibu dan bapak, ketika terjadi persekongkolan itu, damage-nya, efeknya, dampaknya, kerusakannya itulah tamat sempurna kerusakannya itu. Jadi ketika membangun awak bertahun-tahun itu ibu dan bapak, dibangun mental, dibangun spiritual, dibangun pembangunan fisik ibu dan bapak, itu bisa rusak dalam sekejap, bisa rusak dalam sesaat. Bagaimana kerusakan itu ibu dan bapak kalau bertahun-tahun. Nah, jadi damage-nya itu, dampaknya itu, kerusakannya itulah sudah amat sangat sulit untuk dipulihkan. Nah, itu baru yang kita saksikan itu ibu dan bapak, di negeri kita ini baru hanya puncak gunung esnya saja. Itu puncak gunung es saja. Puncak gunung es. Nanti gunung es itu ibu dan bapak, di dalamnya jauh lebih besar es bongkahan es yang akan bergelindingan. Nah, puncaknya saja segini, seumiang baru. Oleh sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala, ibu dan bapak sidang jamaah yang berbahagia, ini ketika nazmun itu datang saat kita minta perlindungan kepada Allah, apa yang tersembunyi di dalam hati dan hati orang yang kita hadapi, dia mendengar, Allah mendengarkan apa yang tidak dikatakan, dan Allah pun mendengarkan apa yang ia katakan. Atau sebabnya ibu dan bapak, dalam surat Al-Fusilat ayat yang ke-36 itu ada semacam penguatan, karena konteksnya ibu dan bapak, setan itu berusaha menyalakan kebencian, menyalakan permusuhan di antara manusia. Ini yang terjadi, menyalakan permusuhan antara rakyat dengan pemerintah. Aku setan sentiang. Oleh sebab itu ibu dan bapak, manusia diperintah untuk melawan bisikan setan itu dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu? Kemudian yang kedua ibu dan bapak sidang jamaah yang terhormat, di dalam surat Al-A'raf itu kadang-kadang dia awak memaafkan itu ibu dan bapak, anakmu memaafkan. Lihat konteks apa yang mau dimaafkan. Konteksnya itu pekerjaan yang sudah terpola dengan sedemikian rupa, minta maaf sih. Memang di surat Al-A'raf ini ibu dan bapak, setan itu memang tidak ingin nyodok manusia ini melakukan 3 perbuatan yang mulia tadi. Apa perbuatan yang mulia? Khudil afwa wa'mul bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Jadilah kamu pemaaf, berbuat baiklah dan berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Melakukan pekerjaan yang mulia itu ibu dan bapak, setan tidak ingin manusia nggak ingin manusia melakukan supaya manusia melakukan hal nanti bapak, setan kalinggomannya memaafkan itu dan bapak. Ketika ada kesalahan sesama kita, sadun datangnya kamu memaafkan, kan sampai keniak terasunya, keniak koi. Kecian orang lagu, sakitnya tuh di sini. Memberi maaf. Ulama Pak sudah lima yang berbahagia. Kemudian wa'mur bil ma'ruf, menyuruh berbuat
berbuat baik. Setan tidak ingin daripada bapak manusia kau untuk menyuruh orang berbuat elok tu sehingga orang menjadi elok. Setan tidak ingin. Mungkin jagalah yang namanya azun tadi. Wa a'rid anil musyrikin, dan berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Tidak ingin lo setan daripada bapak. Ingin lo setan, ya biaskan. Kalau suatu ibu dan bapak sedang yang berbahagia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ibu dan bapak, mengatasi yang namanya ngazun itu. Fasta'in billah, minta perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan yang namanya kalimat tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kawan di sekolah ibu dan bapak, ucapkan kalimat tauhid, berbeda pola dan cara. Alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Metode dan caranya saja yang berbeda. Ibu bapak, tidak akan ada lagi kepandaian seorang profesor itu, ibu, tidak akan ada lagi tingkat kognitif yang begitu cerdas, tidak ada gunanya, tidak ada lagi manfaatnya ibu dan bapak, kecuali intinya adalah kembali kepada yang namanya konsep la ilaha illallah. Ketika kalimat la ilaha illallah itu sudah terhunjam di dalam dada, insyaallah setan-setan itu bisikan-bisikan yang berupa hawa nafsu, berupa keduniaan mudah diberikan perisai. Sehingga doa di dalam surat Al-Mu'minun ayat 98 itu ibu dan bapak, Rabbi a'udzubika an yahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepada Allah agar setan itu nak menghamping kepadaku, nak menghamping, nak mendekat kepadaku. Kemudian yang ketiga ibu dan bapak, fasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat istighfar. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang tidak pernah berdosa dan maksum dari segala dosa, dalam sehari itu tidak kurang untuk beristighfar sebanyak 100 kali. Astagfirullah, 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 100 kali. Bu sambil yang lado, astagfirullah, 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 sedang mencencang bawang, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Rasulullah tidak kurang beristighfar selama dalam sehari 100 kali. Dan yang keempat ibu dan bapak, fasta'idz billah, minta pertolonganlah kepada Allah dengan melakukan yang namanya sholat. Inilah hikmahnya ibu dan bapak, peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW, begitu perintah sholat yang diberikan di Sidratul Muntaha, di puncak. Sampai-sampai berkali-kali Rasulullah turun naik untuk meminta kurangan bagaimana sholat ini jangan terasa berat oleh hambanya. Jadi kalau orang hendak sholat itu ibu dan bapak menganggap remeh sholat itu, maka berarti dia nak menghargai bolak-balik Nabi itu untuk minta pengurangan yang namanya sholat. Oleh karena mau sholat ibu dan bapak, setidak-tidaknya hargai juga lah Rasulullah itu ngalah poneknya, secara bawa poneknya bu bolak-balik dari langit pertama ke langit ketujuh, awak saya lari 45 meter per second, kau nak mampu dia bu ya. Rasulullah demi hambanya, demi umatnya. Kalau suatu ibu dan bapak sedang nyaman, dalam surat Toha ayat yang ke-132 Allah katakan, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuka wal 'aqibatu lit taqwa. Suruhlah anak-anakmu, suruhlah keluargamu untuk melaksanakan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atasnya. La nas'aluka rizqa, jangan engkau tanya rezeki engkau. Nahnu narzuka, kami yang akan memberi engkau rezeki. Wal aqibatul littaqwa, itulah efek bagi orang yang bertakwa. Bu bapak sudah yang berbahagia. Satu ayat Allah katakan bahwasanya rezeki itu adalah sesudah sholat. Rezeki itu adalah sesudah takwa. Rezeki itu adalah sesudah beribadah.
Sehingga ketika panggilan-panggilan itu, rezeki sesudah laksanakan ibadah, rezeki sesudah bertakwa, rezeki sesudah beribadah, bertakwa dan sholat, Allah katakan, la nas'aluka, jangan engkau tanya rezeki engkau. Kadang ketika melaksanakan sholat beban, nak sholat kau orang azan di masjid, nyak cipiti sentah. Pengunjung orang Manggalera rami, aku godaan setan bu. Godaan setan cakap. Ketika orang Manggalai boda bapak, apalagi hari Jumat, maaf ya, disurvei boda bapak, ketika menjalang khatib naik mimbar tu, yo baju bel orang datang ke kadai itu bu. Rami orang datang ke kadai mahago barang awak. Dia awak rasu kayu orang kemamali. Rasu kayu orang rami. Nah, apa godaan setan cakap? Rami orang bu. Kalau semua itu boda bapak cipiti. Kenapa CPT? Ibu dan bapak sudah yang berbahagia. Kadang-kadang ada iri, orang lah kok. Awaklah sholat, awaklah rajin mengaji, tapi mengarapi juga. Nah sementara calilah orang tu tak pernah sholat, tak pernah berkomunikasi, tak pernah beribadah. Pitinya berkepulun. Ya pak, berkepulun. Kadang-kadang ada batino dapat dia piti. Bapak, ayo batino gitu, kembang biak sedikit. Bu, jadi seharusnya kalau secara logika ibu dan bapak sedang main berbagi apa yang disampaikan oleh Allah kok rezeki itu sesudah sholat, rezeki itu sesudah ibadah, rezeki itu sesudah takwa. Seharusnya ibu dan bapak la nas'aluka rizqa, jangan kau tanya rezeki engkau. Seharusnya kan kita narajin kamu saji kau nanggak pada tinggi rezeki bu. Itu tahu. Tapi ibu dan bapak, ini sebenarnya adalah image dan mindset kita yang mesti dirubah. Image dan mindset tadi. Jadi pikiran-pikiran negatif tadi yang mesti kita tukar dan kita rubah. Ibu dan bapak, rezeki itu bukan piti. Tapi piti itu bukan pulau rezeki. Kecil orang kalau enggak ada piti enggak hidup itu. Tapi itu juga para lupi piti kecilnya. Ibu dan bapak, bukankah dituntun langkah kaki kita untuk hadir ke masjid 5 kali sehari semalam ini merupakan rezeki yang amat sangat besar? Bukankah dilunakkan hati kita untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu merupakan rezeki yang amat sangat tak terhingga nilainya? Bukankah ketika anak-anak kita dan keluarga kita mau dan rukuk sholat melaksanakan perintah Allah itu merupakan rezeki yang amat sangat besar? Bukankah dihindarkan kita dari segala musibah dan penyakit ibu dan bapak itu merupakan rezeki yang amat sangat tinggi? Negeri-negeri lain jadi ibu dan bapak sidang jamaah yang berbahagia, tiap sebentar galodo, tiap sebentar musibah, tiap sebentar longsor, tiap sebentar. Alhamdulillah kita masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ranah Minang itu sudah Bapak. Apa nak rezeki cakap. Kan banyaknya piti orang bu batino piti dapat yang bakal kampi pitinya bu cuci darah dalam satu kepakan itu 2 kali. BPJS mahal itu Pak. Kalau sebab itu ibu dan bapak sekalian yang berbahagia, la nas'aluka rizqa, jangan engkau tanya rezeki engkau, nahnu narzuk, kami yang memberi engkau rezeki. Wal akibatu lit taqwa, itulah efek, itulah kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini sholat dari ibu dan bapak. Kemudian berikut ibu dan bapak yang berbahagia, dari yang namanya nasun mengatasi bisikan setan itu mengingat yang namanya kematian. Umpang jatuh, kelapo jatuh. Takkan mungkin ibu dan bapak kalau lenggai lenak mati, tak mungkin kan mudo mati, alun mati ibu dan bapak. Karena malaikat maut itu tak akan pernah minta permisi. Malaikat maut itu tak akan pernah minta izin ketika berhadapan dengan manusia, ketika ajal itu sudah datang. Maka mengingat kematian itu, maka kata Nabi kafabil mauti wa'izah, cukuplah kematian itu menjadi pelajaran. Tidak ada profesor yang hebat ilmunya dan budak, tidak ada dokter yang hebat ketandaiannya kecuali pembelajaran daripada yang namanya kematian.
Karena kematian meningkatkan kesadaran tadi, ambang batas tadi Ibu untuk akan mengingatkan kefanaan. Kemudian Ibu dan Bapak sekalian yang berbahagia, menghindari yang namanya kesendirian. Kesendirian Bu. Berbarislah dan beradalah di tengah-tengah orang-orang yang memberikan kepada kita kebajikan dan petunjuk. Ketika ada orang-orang yang mengingatkan kepada kita kebaikan, maka pecit eratlah orang itu. Pecit erat orang itu. Kau menghindari kesendirian, jago bisukan setan, jago datangnya pada orang sendiri. Apalagi maaf Ibu dan Bapak, ketika ada kematian misalnya ya, ditinggalkan yang meninggal, ditinggalkannya ahli warisnya, ditinggalkan anaknya, ditinggalkan istrinya timbul istri dan anaknya, jangan biarkan mereka kesendirian. Itu sebabnya Ibu dan Bapak kita beri takziah itu dalam rangka namanya menghibur. Nah, menghibur takziah itu ketika ada orang yang meninggal 3 hari masanya untuk bertakziah. Takziah. Yang kadang Ibu dan Bapak lama-lama seistri menang untuk ditinggal lagi lama-lama sepuh. Ada lama-lama akhirnya timbul gangguan bisikan setan jago. Akhirnya dia timbul gangguan setan Ibu dan Bapak orang sampai mencari, kalau lain mah amintalah ke Gunung Sago dan aku Gunung Merapi. Nah ditawari di Simbolo juai 7 Muarobo. Lah tepuk godang setan. Tepuk godang setan. Kau lah tasapo nyo kumaha. Tasapo Bu ya. Tasapo atau lah minta lobe. Lagi kilo tawa minta lo tengah Gunung Merapi, lagi simbu belum, ya. Ini jangan biarkan mereka kesendirian. Maka sebab itu Ibu dan Bapak sidang jamaah yang berbahagia, maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita Islam. Wa may yahdillahi an yahdiya yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka dia dimudahkan di dalam Islam. Maka sebab itu Ibu dan Bapak sidang jamaah yang berbahagia, ketika Nazrun Cako datang kan menimbulkan yang namanya sumber penderitaan. Setidak-tidaknya Ibu dan Bapak agar kita tidak menderita, ada 5 sumber penderitaan Ibu dan Bapak yang bikin dada itu sesak. Karena setan itu membisikkan Nazrunnya alladzi waswisu fi sudurin nas. Setan itu membisikkan was-wasnya ke dada manusia, tidak ke telinga Ibu dan Bapak, ke dada manusia. Apa itu yang pertama Ibu dan Bapak? Sumber penderitaan yang bikin dada itu sempit akibat was-was dan nafsu setan itu. Pertama, meratapi masa lalu. Meratapi masa lalu. Ini sekali masa lalu, meratapi masa lalu. Penawarnya apa Ibu dan Bapak? Ridho. Yakin kita Ibu dan Bapak semua yang terjadi itu punya hikmahnya yang akan bermuara dan pasti akan berakhir dengan kebajikan. Udah lagi gak sembahyang, jadi sesat dia. Suatu saat dia akan sholat, suatu saat dia akan tobat. Tobatnya adalah ridho. Kemudian yang kedua Ibu dan Bapak, penyakit penderitaan yang bikin dada itu sempit, mencemaskan masa depan. Mencemaskan masa depan di dunia. Kalau masa depan akhirat mesti kita cemas. Bagaimana kita mempersiapkan usaha-usaha atau energi bekal untuk menghadapi masa depan berupa akhirat itu. Tapi untuk masa depan selagi di dunia, jangan cemaskan masa depan. Kejadian aku. Apa penawarnya Ibu dan Bapak? Tawakal. Fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu telah mengazamkan, membulatkan tekadmu, maka bertakwalah kepada Allah. Kenapa Ibu dan Bapak? Serahkanlah hal-hal yang di luar kendali manusia, di luar kendali kita itu Ibu dan Bapak, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan biarkan jiwa-jiwa itu meronta, jangan dibiarkan jiwa-jiwa itu lelah, jangan biarkan jiwa-jiwa itu bonek untuk memikirkan sesuatu yang bukan urusan awak. Jadi setan jaga tu Bu, kena pikir tu nyekapling lagi tu, tu kena pikir ya. Lalu ialah ini lagi. Sudah Bapak membuat dia sesak. Kemudian yang ketiga Ibu dan Bapak,
Sumber penderitaan yang bikin dada itu sempit, mengeluhkan masa kini. Nah, yang mengeluhkan masa kini, mengeluhkan masa sekarang. Obat penawarnya adalah syukur. Bersyukur. Apa yang telah Allah berikan kepada kita, Ibu dan Bapak, hargai apa yang sudah Allah limpahkan kepada kita. Kenapa? Karena kadang kita lupa, karena kadang kita nggak ingat bahwasanya kita sedang hidup, Ibu dan Bapak, di doa-doa kita yang pernah kita ucapkan dahulunya. Maka bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur akan nikmatku, pasti akan kutambah. Dan jika engkau kufur, pasti azabku amatlah sangat pedih. Yang keempat, Ibu dan Bapak, aku nak sampai nalawat sabit malam yang membuat dado itu sempit merupakan sumber penderitaan, meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang lain. Itu sumber penderitaan itu, Ibu dan Bapak. Penawarnya adalah ikhlas. Ikhlas. Jangan pernah bergantung kepada penilaian manusia. Jangan pernah tergantung kepada kontennya manusia. Karena Allah tidak memandang bentuk, tidak memandang rupa, tapi Allah memandang daripada hati dan amalmu. Nah, jadi ikhlas, Ibu dan Bapak. Penangkal daripada, jangan letakkan kebahagiaan di mulut orang lain. Penawarnya, obatnya adalah ikhlas. Terakhir, Ibu dan Bapak sidang yang berbahagia, inilah makna dari surah Al-A'raf tadi. Khudil afwa. Nah, kau penyakit yang membuat sampai dado, tidak mau memaafkan. Tidak mau memaafkan. Sakitnya tuh di sini. Maka penawarnya adalah i'tiraf. I'tiraf. Apa i'tiraf? Leluasa dan lebo untuk memberikan maaf. Akui dosa kita, akui kesalahan kita, sadari bahwa kita juga butuh dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang lapang adalah hati yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak sedang yang berbahagia, dengan senantiasa kita berselindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setan-setan yang berwujud halus itu dibentengi oleh Allah kepada kita dan mendaki. Dan kita wajib berserah diri kepada Allah, berlindung kita kepada Allah daripada setan-setan yang berwujud manusia. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak sedang yang berbahagia, dihantarkan juga kita sampai ke penghujung keadaan kita, Ibu dan Bapak, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan biqalbin salim, dengan hati yang selamat, sehingga kita pada akhirnya menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Berbanyak maaf kepada Bapak. Nasrul minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.